Hai semua, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kita akan membahas tentang Lotte Group Korea Selatan. Namun yang akan kita bahas bukan bisnis kontroversial dari grup itu, namun hal tersembunyi lainnya. Kisah CEO dengan artis wanita, dunia hiburan di tahun 70-an, muncullah seorang idola wanita yang menarik perhatian masyarakat. Dia memiliki penampilan yang cantik dan juga klasik, senyumannya murni dan membuat orang lain terharu. Gadis itu bernama Seo Mi Kyung. Pada tahun 1972, pada usia 13 tahun, Seo Mi Kyung memenangkan kontes kecantikan. Penampilannya sangat luar biasa. Kemudian dia resmi debut dengan nama Seo Song-si. Dia dengan cepat berhasil mendapatkan cinta dari penonton. Namun, pada tahun 1981, di masa kejayaan karir Seo Mi Kyung, dia tiba-tiba mengumumkan pensiun dari dunia hiburan dan berangkat ke Jepang untuk belajar. Pada tahun 1988, 7 tahun setelah Seo Mi Kyung mengumumkan pensiun dari dunia hiburan, media tiba-tiba heboh karena Seo Mi Kyung sudah memiliki anak berusia 5 tahun. Anak itu terdaftar di kartu keluarga dengan marga Shin, sebuah keluarga cebol terkaya nomor 1 di Korea Selatan saat itu. Yang berarti ayah dari anak Seo Mi Kyung ini adalah pendiri Lotte Group Internasional yang bernama Shin Gyo-ko. Shin Gyo-ko lahir pada tahun 1921, sedangkan Seo Mi Kyung lahir pada tahun 1959. Perbedaan usia mereka 38 tahun. Jika dipikir-pikir, dua orang ini tidak memiliki hubungan. Di mana mereka bertemu? Kita sudah ceritakan di awal, Seo Mi Kyung adalah pemenang kontes kecantikan. Nama pemenang kontes kecantikan itu sama persis dengan nama Nona Lotte. Pada saat berusia 13 tahun, Seo Mi Kyung pernah menjadi Nona Lotte yang pertama. Dia mulai menjadi model iklan produk Lotte. Dan CEO Shin Gyo-ko pada saat itu adalah juri dari kontes kecantikan. Penampilan Seo Mi Kyung semakin menonjol dan menarik mata Shin Gyo-ko. Shin Gyo-ko sebelumnya sudah memiliki 2 istri. Jadi dia tidak mendaftarkan pernikahannya dengan Seo Mi Kyung. Jadi anak Seo Mi Kyung yang lahir pada tahun 1983 itu adalah anak yang tidak sah dan hidup tanpa marga orang tua yang jelas. Dengan kata lain, secara hukum putri Seo Mi Kyung seperti adiknya sendiri. Hingga pada tahun 1988, putrinya berusia 5 tahun. Setelah melakukan beberapa tahapan tes DNA, identitas putrinya akhirnya diakui dan memiliki nama Shin Yumi, juga dimasukkan ke dalam kartu keluarga Shin. Meski hanya putrinya yang masuk dalam kartu keluarga, tapi hubungan Seo Mi Kyung dan Shin Gyo-ko secara tidak langsung sudah dipublikasikan. Seluruh anggota Lotte Group juga setuju jika Seo Mi Kyung dianggap sebagai istri ketiga dari Shin Gyo-ko dan dianggap sebagai nyonya kecil atau selir kecil. Tapi perbedaan usia Seo Mi Kyung dan anak tertua dari Shin Gyo-ko adalah 17 tahun. Seo Mi Kyung lebih muda. Menurut orang-orang terdekat mereka, Seo Mi Kyung sedikit mendominasi ketika pertama kali bertemu dengan Shin Yong-ja. Aku sekarang adalah ibumu, jadi tidak perlu menggunakan bahasa formal padamu. Tapi meski begitu, kepribadian kuat dari Seo Mi Kyung di hadapan grup Lotte yang konservatif, Seo Mi Kyung hanya bisa dengan patuh mengurangi interaksinya dengan dunia luar. Dia hanya berinteraksi dengan sedikit teman dan kerabat saja. Dia juga tidak pernah terlihat muncul bersama dengan Shin Gyo-ko. Dia belum pernah menghadiri acara resmi dan hanya berada di Jepang sepanjang tahun. Sebagai seorang pemilik perusahaan ternama di Korea Selatan, mengapa Shin Gyo-ko membuat Seo Mi Kyung menetap di Jepang sepanjang tahun? Ini dimulai dari sejarah keluarga. Dan pada zaman itu, keluarga cebol lain memiliki kekuatan dan kekayaan yang berbeda. Shin Gyo-ko lahir di pedesaan Korea. Dia adalah anak seorang petani. Sebagai anak tertua dari 10 bersaudara, walau usianya belum genap 20 tahun, dia sudah dinikahkan dengan No Song-wan sejak dini. Setelah putri pertamanya yang bernama Shin Yong-ja lahir,
dia diselundupkan ke Jepang. Dia melakukan 3 atau 4 pekerjaan sampingan di siang hari dan belajar di sekolah industri Waseda di malam hari. Pada tahun 1944 kesempatan hadir, pada saat itu bosnya tergerak oleh usahanya dan meminjami dia uang sebesar 6,3 juta rupiah dan membujuknya untuk membuka pabrik dan memulai bisnisnya sendiri. Saat itu gaji karyawan perusahaan hanya Rp10.000. Uang 6,3 juta rupiah bagi Shin Gyoko sejujurnya adalah jumlah yang sangat besar. Namun Shin Gyoko gagal beberapa kali. Melihat bahwa uang 6,3 juta rupiahnya akan segera habis, dia mendengar banyak cerita orang dan dia menemukan bahwa selama perang, sabun dan sampo banyak diminati di pasaran. Jadi dia mulai mengkhususkan diri untuk memproduksi barang-barang ini hingga bisnisnya membaik dan menghasilkan uang. Kemudian dia mulai beralih ke permen karet lagi. Dia mendirikan lembaga penelitian kimia khusus untuk mengembangkan bisnis permennya. Hingga tak terduga permen karet mendadak menjadi sangat populer. Penjualannya laris. Lalu Shin Gyoko mendirikan perusahaan dengan beberapa investor dan menggunakan itu sebagai dasar mendirikan anak perusahaan di Jepang untuk kue, real estate, investasi, dan lain-lain. Pada tahun 1950, istri pertamanya, No Song-hwa, meninggal. 2 tahun kemudian, Shin Gyoko menikah dengan Shigemitsu Hatsuko dan memiliki 2 anak laki-laki bernama Shin Dongju dan Shin Dongbin. Shin Gyoko membangun fondasi perusahaan yang baik di Jepang. Pada tahun 1966, ia resmi kembali ke Korea untuk memulai bisnisnya. Dia mulai terlibat dalam aluminium, kue, hotel, department store, perusahaan perbelanjaan, dan lain-lain. Bisnisnya semakin besar. Lotte Group segera menjadi 5 besar cebol Korea Selatan. Total asetnya mencapai 12 triliun rupiah. Shin Gyoko juga menempati peringkat keempat dalam daftar kekayaan tahun itu. Bisnis Lotte di Korea Selatan secara bertahap berkembang dan terus berkembang. Pendapatannya bahkan membuat Rakuten kewalahan. Shin Gyoko terus bepergian antara Jepang dan Korea Selatan untuk menjaga pekerjaannya di 2 tempat. Meskipun Lotte Group di Korea secara bertahap menjadi industri pilar dari seluruh grup Lotte, tapi pemegang saham terbesar Lotte Hotel masih perusahaan Lotte Holding yang berbasis di Jepang. Ini juga bisa dilihat bahwa Shin Gyoko masih menganggap perusahaan di Jepang sebagai dasar yang penting. Ini tentu saja mudah untuk dipahami. Alasan mengapa dia menyekolahkan Seo Mi-kyung di Jepang dan tinggal di Jepang untuk waktu yang lama. Sebelum memulai bisnis, impian Shin Gyoko adalah menjadi seorang penulis. Nama Lotte Group juga berasal dari salah satu novel favoritnya. Di dalam novel berjudul Masalah Werther Muda, ada pemeran utama wanita bernama Charlotte. Mulai tahun 2014, 2 putra Shin Gyoko, Shin Dongju dan Shin Dongbin, mulai bersaing untuk mendapatkan hak pengelolaan grup. Perang dingin mulai terjadi antara keduanya. Meskipun grup Lotte sedang dalam kekacauan, namun ini tidak berpengaruh pada Seo Mi-kyung karena dia dan Shin Gyoko menikah tanpa persetujuan hukum. Jadi properti dan saham atas nama pribadinya tidak pernah dipublikasikan juga. Hingga paruh kedua 2016, jaksa mulai menyelidiki tentang Lotte Group yang menghindari pajak. Ditemukan bahwa ada 4 anak perusahaan milik Shin Gyoko yang hilang, perusahaan leasing real estate, Uniplex, perusahaan makanan organik, Yue Yuan Industry, dan perusahaan pengolahan makanan organik internasional. Dan keempat perusahaan ini semuanya dioperasikan oleh Seo Mi-kyung dan juga anak perempuannya Shin Yumi dengan 100% kepemilikan saham biasa. Tidak hanya itu, hasil survei juga menunjukkan ibu dan anak perempuan Seo juga memiliki Rakuten Holding, 6,8% saham. Perlu diketahui, seluruh anggota keluarga Lotte, jumlah saham yang dimiliki hanya menyumbang 13,3%. Di dalamnya, anak perempuan tertua Shin Yongja memiliki 3%,
Putra tertua, Shin Dong-ju memiliki 1,6%, anak kedua, Shin Dong-bin memiliki 1,4%, Shin Gyoko sendiri memiliki 0,4%. Sejak tahun 1977, Shin Gyoko memulai dengan harga Rp6.300 per lembar untuk memiliki 3,6% saham, ditransfer ke ibu dan anak perempuan Su pada tahun 2005 melalui perusahaan tas kulit luar negeri. Tambahan 3,21% saham dialihkan. Jaksa berspekulasi nilai saham yang dinilai saja telah mencapai 88 triliun rupiah dan dalam proses ini pajak hadiah yang dihindari mencapai 3.700 triliun rupiah. Jadi ibu dan anak perempuan keluarga Su menjadi bagian dari keluarga. Pemegang saham utama yang memegang sebagian besar saham Rakuten Holding sudah kami sebutkan sebelumnya. Meskipun Lotte Hotel dan Lotte Duty Free adalah industri pilar dari seluruh grup Lotte, tapi semua memiliki ekuitas paling banyak di Rakuten Holding. Oleh karena itu, siapa yang memiliki ekuitas paling banyak di Rakuten Holding? Siapa yang bisa menjadi keluarga orang kunci dengan suara terbanyak? Mengapa Shin Gyoko memberikan ibu dan anak perempuan Su lebih banyak bagian daripada anak-anak lain? Jaksa mencurigai ibu dan anak perempuan Su ini sebenarnya adalah jendela dana rahasia tempat Shin Gyoko mentransfer saham dan real estate di bawah nama mereka untuk menggelapkan dana publik dan penghindaran pajak. Di antara semua anggota keluarga, hanya ibu dan anak perempuan Su tidak memegang posisi di perusahaan inti grup Lotte dan tinggal di Jepang sepanjang tahun. Lotte adalah sampul terbaik mereka. Faktanya, sejak 2010, ketika penggelapan pajak ditemukan, Jaksa Korea Selatan terus berusaha menelpon Seo Mi-kyung dan memintanya untuk kembali ke Korea Selatan untuk penyelidikan. Namun berkali-kali Seo Mi-kyung mengabaikan panggilan Jaksa Korea Selatan. Dia juga membuat penyelidikan tertunda. Pada tahun 2017, berita penghindaran pajak Lotte Group diekspos oleh media. Dengan perhatian masyarakat, jaksa juga meningkatkan penyitaan dan penyelidikan panggilan keadilan. Kali ini, jaksa memperingati Seo Mi-kyung jika dia tidak kembali untuk penyelidikan, paspor dan visanya akan dibatalkan secara paksa. Semua properti domestik juga akan disita secara paksa. Pada tanggal 20 Maret 2017, Pengadilan Distrik Pusat di Seoul, Korea Selatan mengadakan sidang pertama anggota keluarga Lotte, pendengaran resmi pernyataan Seo Mi-kyung yang juga dihadiri oleh 3 anak dari Shin Gyoko. Ketika mobil Seo Mi-kyung baru saja sampai di pintu gerbang pengadilan, sejumlah besar media bergegas menghampiri. Setelah lebih dari 30 tahun, gadis idola pada tahun 70-an akhirnya berdiri lagi di depan kamera. Tapi menghadapi media dan kameranya tidak lagi penuh dengan kebaikan seperti dulu. Pada sidang, Ketua Lotte Group saat ini dan keluarganya menolak semua tuduhan penggelapan dana publik, penghindaran pajak, dan lain-lain. Letakkan semua keraguan dan menyalahkan pada Shin Gyoko yang sudah berusia 94 tahun. Pada tanggal 30 Oktober 2017, Shin Gyoko memberi Seo Mi-kyung pengalihan saham di Rakuten Jepang. Jaksa Korea Selatan menuntut hukuman 2 orang itu, 7 tahun penjara dan denda 153 triliun rupiah hingga 2.700 triliun rupiah. Tapi pada akhirnya, karena tindakan donasi, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Masa tuntutan sudah tidak berlaku. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 36 miliar rupiah. Tapi pada akhirnya, Shin Gyoko dibebaskan karena masalah kesehatan dan juga dengan jaminan. Seo Mi-kyung dinyatakan tidak bersalah. Pada tanggal 19 Januari 2020, Shin Gyoko wafat karena sakit. Semua anggota keluarga Lotte, Shin Dong-ju, Shin Dong-bin, Shin Yong-ja, dan juga istri kedua, Shigemitsu Hatsuko, tinggal di rumah duka. Sedangkan Seo Mi-kyung baru tiba pada pukul 11 malamnya. Hall rumah duka tidak pernah sepi keluarga. Baru datang ke rumah duka, semua mata dan telinga tertuju padanya.
dia hanya tinggal di sana selama 30 menit, lalu pergi dengan terburu-buru. Setelah wafatnya Shin Gyoko, menurut hukum waris saat ini, harta yang ditinggalkannya, pasangan dan anak-anak, itu harus pada rasio 1,5 banding 1 pembagiannya. Namun istri kedua, Shin Gyoko, dan istri ketiga semuanya belum mendaftarkan pernikahan secara resmi. Jadi keduanya tidak memiliki hak waris. Pada prinsipnya, mereka memiliki total 4 orang anak dan memiliki proporsi yang sama soal warisan. Tapi yang mengejutkan publik adalah putri dari Seo Mi-kyung, Shin Yumi, dikeluarkan dari list penerima warisan, kecuali warisan saham perusahaan yang ada di Korea Selatan. Meskipun alasan spesifiknya tidak diungkapkan, tapi ada berita dari industri sekuritas bahwa sebelum wafatnya Shin Gyoko, dia sudah membuat surat wasiat. Dia telah menyelesaikan negosiasi dengan istri dan anak-anaknya. Shin Yumi juga mengetahuinya. Dia tidak berpartisipasi dalam operasi langsung bisnis Korea, jadi tidak ada gunanya mendapatkan saham. Jadi dia menyerahkan warisan saham Korea Selatannya dan memilih untuk sepenuhnya memiliki saham di perusahaan Jepang. Investigasi oleh Komisi Perdagangan Adil Korea mengungkapkan, di bawah nama ibu dan anak perempuan Su, 4 anak perusahaan memiliki total aset 1,175 triliun rupiah, ditambah 88 triliun total saham, dan dibagi-bagikan oleh Shin Gyoko dalam beberapa tahun terakhir. Real estate dan tanah senilai triliunan rupiah. Bisa dibilang ibu dan anak Su sudah menjadi miliarder. Dan keempat anak perusahaan ini sepertinya tidak terkenal, sebenarnya dimiliki oleh Lotte. Meski menghasilkan tidak begitu banyak uang, perusahaan pengembangan organik memonopoli semua produksi dari Lotte. Bagian makanan departemen store Yuyue Industry beroperasi di bawah Lotte. Bisnis toko sementara di bioskop, menurut penilaian Lotte, sinema menguntungkan. Sebagian besar pendapatan tidak berasal dari tarif, tapi dari bisnis makanan ringan di loket. Dengan kata lain, pendapatan tinggi yang dihasilkan oleh Lotte Cinema sebagian besar milik ibu dan anak perempuan Su. Dari pembagian yang dilakukan Shin Gyoko, dia terlihat sangat menyayangi ibu dan anak perempuan keluarga Su. Pertama, banyak set real estate di Jepang dan Korea Selatan diberikan untuk dirawat oleh ibu keluarga Su, dan mereka masih berada di bawah Lotte, industri yang stabil dan hasil tinggi diberikan kepada mereka. Anak perusahaan yang tidak penting tidak akan terlibat dalam perselisihan juga. Pada akhirnya, untuk mencegah istri dan anak-anak lain mengganggu mereka ke depannya, sebagian besar saham Rakuten yang paling penting diberikan pada Seo Mi-kyung dan Shin Yumi, sehingga mereka tidak khawatir tentang uang sepanjang hidup mereka. Oke, video hari ini sampai di sini. Jika kalian menyukainya, silahkan berlangganan channel ini. Silahkan like sebelum pergi. Sampai jumpa minggu depan.